Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang perbandingan part yang kedua ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part 1, silakan nonton pada link di atas ini ya. Oke, pada perbandingan part 2 ini saya akan membahas tentang perbandingan senilai dan skala. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Nah ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang poin A, B, dan C, maka pada video ini saya akan membahas tentang poin D atau subbab yang D, yaitu perbandingan senilai dan skala gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini atau yang belum klik tombol subscribe, sebaiknya klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga komen di bawah ya, agar channel ini terus berkembang. Oke, langsung aja kita membahas part 2 ini. Perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran atau lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah juga. Nah, pada perbandingan senilai ini, ketika ada variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain itu juga ikut bertambah. Nah, itu maka dikatakan perbandingannya adalah perbandingan yang senilai gitu ya, yang sama karena sama-sama naik atau sama-sama turun gitu. Nah, berikut adalah gambaran kondisi perbandingan senilai. Nah, pada perbandingan senilai itu biasanya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama dan juga kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini berfungsi untuk membandingkan apakah naik atau turun. Nah, misalkan gini ya, kondisi pertama. Kondisi pertama diketahui pada sebuah variabel satu, ini variabel x1. Kemudian akan menghasilkan variabel Y1. Nah, kemudian kondisi kedua, nanti ada variabel X2. Kemudian nanti dari X2 ini kita melihat berdasarkan X1. Apakah X2 ini naik berdasarkan X1 atau turun berdasarkan X1. Nah, ketika andaikan kata X2 ini naik berdasarkan X1, maka nanti Y2-nya juga ikut naik. Nah, ini dikatakan perbandingan senilai seperti itu ya. Atau andaikan kata X2-nya turun dari X1, maka nanti Y2-nya juga turun gitu. Nah, ini dikatakan perbandingan senilai. Oke, contohnya. Nah, contoh misalkan kondisi pertama. Nah, X1-nya nilainya 10, akan menghasilkan nanti Y1-nya 15. Nah, maka kita lihat nilai X2-nya ya pada kondisi kedua. Nah, nilai X2-nya ternyata di sini 20. Berarti naik ya dari 10 ke 20. Nah, karena X2-nya ini naik menjadi 20, maka nanti si Y2-nya ini juga naik berdasarkan Y1. Nah, maka si Y2-nya ini nanti pasti akan di atas nilainya si Y1. Nggak mungkin dia nilainya sama seperti Y1 atau di bawah. Karena ini senilai ketahuan. Di sininya 20, naik dari sini, maka nanti si Y2-nya juga ikut naik. Pasti di atas 15 gitu. Nah, maka dapat nanti Y2-nya 30 ya. Nah, ini kalau kita lihat nambahnya adalah dua kalinya dari awal ya. Jadi 20 ini adalah dua kalinya dari 10. Dan 30 ini adalah dua kalinya dari 15. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Jadi, kalau yang sebelah kirinya naik, maka sebelah kanannya juga naik. Atau sebaliknya, kalau sebelah kirinya turun, maka sebelah kanannya juga turun. Kemudian, ada rumus dari perbandingan senilai, yaitu rumus perbandingan senilai. Nah, ini rumusnya ya. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Di mana X1 adalah besaran pertama, kondisi pertama. Kemudian Y1-nya besaran kedua, kondisi pertama. X2-nya besaran pertama, kondisi kedua. Y2-nya besaran kedua, kondisi kedua. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soal 4.1. 4 ini artinya subbab keempat, 1 ini adalah contoh yang pertama gitu ya.
Oke, contoh 4.1 nomor 1. Baca dulu soalnya. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, banyak pasang pakaian yang dapat dibuat adalah. Nah, ini adalah salah satu contoh soal perbandingan ya. Ini kita ketahui adalah perbandingan senilai. Dari mana kita bisa menebak dia perbandingan senilai? Yuk, nanti kita analisis pada cara menjawabnya. Oke, ini bisa kita ketahui ya bahwa 60 pasang pakaian ini adalah X1-nya. Kemudian 18 hari ini adalah Y1-nya ya. Nah, kemudian di sini ada 24 hari. Nah, maka nanti bisa kita tulis seperti ini. X1 adalah 60 pasang pakaian. Kemudian Y1-nya 18 hari. Nah, maka bisa kita ketahui bahwa untuk soal ini setiap variabel X itu adalah pasang pakaian ya. Dan setiap variabel Y adalah hari untuk soal ini gitu ya. Nah, maka di sini diketahui ada 24 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari. Nah, maka ini kita ketahui pasti variabel Y ini. Maka dia pasti variabel Y2, kondisi yang kedua gitu. Jadi, kondisi pertama adalah 60 pasang pakaian 18 hari. Kondisi keduanya adalah 24 hari. Berapakah pakaiannya gitu kan? Nah, maka ini Y2. Maka bisa kita tulis Y2 24 hari. Maka dia menanyakan X2-nya pasti. Nah, gitu. Jadi, kalau 60 pasang pakaian aja bisa diselesaikan dalam 18 hari, maka kalau seorang penjahit tersebut dikasih 24 hari, maka pakaiannya berapa? Gitu. Nah, maka ditanya X2-nya ya. Nah, sekarang kita bisa analisis nih. Kalau 60 aja itu butuh waktu 18 hari, nah, maka kalau 24 hari itu kira-kira pakaiannya makin banyak, makin berkurang. Pasti makin banyak kan? Karena 18 hari aja dia dapat 60. Kalau 24 hari, kalau harinya ditambah, maka pasti pakaiannya juga makin nambah. Nah, maka ketika di kondisi kedua di sini harinya nambah 24, pakaian juga nambah. Maka di sini naik, di sini juga naik. Maka dia adalah perbandingan senilai gitu. Maka kalau di sininya 24 ya, maka X2-nya kita nggak tahu nih ya. X2-nya nggak tahu berapa. Nah, Y2-nya 24 gitu. Maka dicari adalah X2-nya gitu ya. Jadi ketika harinya bertambah, pasti menghasilkan pasang pakaian atau menghasilkan hasil pakaian yang bertambah juga gitu. Maka ini adalah sebuah perbandingan senilai. Jadi kalau kondisi kedua yang Y-nya naik, maka kondisi pertama kondisi si X-nya ini pasti naik juga gitu. Karena kita ketahui dia adalah perbandingan senilai, maka langsung aja kita pakai rumus perbandingan senilai. Yaitu rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Masukin nilai-nilainya. X1-nya ada 60, Y1-nya 18, X2 yang ditanya, Y2-nya 24. Masukin. Nah, kita bisa nulis seperti ini jadinya ya. Kita nulis seperti ini, 60 per X2 sama dengan 18 per 24. Kalau udah sampai sini, langsung aja dikali silang gitu ya, dikali silang. Maka jadinya 60 dikali 24 sama dengan X2 dikali 18 gitu. Nah, kalau udah sampai sini, maka nih kita carikan X2-nya ya, yang mau kita cari X2-nya. 18-nya bisa pindah ke bawah sini ya, pindah. Jadinya 60 kali 24 dibagi 18. Nah, berapakah? Nah, caranya gini. Ini jangan kamu hitung dulu 60 kali 24 itu kebanyakan. Mendingan kamu sederhanain aja. 24 dibagi 18 bisa ya. 24 dibagi 18 ini sama-sama dibagi 6 aja. 24 dibagi 6 dapatnya 4, 18 bagi 6 dapatnya 3. Kemudian 60 bagi 3. 60 bagi 3 kan 20 ya. 20 kali 4 80. Maka dapat X2-nya adalah 80. Maka jawabannya adalah yang C, 80 gitu. Gampang ya? Oke, maka sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya ya. Nomor 2, sebuah mobil yang melaju sejauh 180 km membutuhkan 15 liter bensin. Jika mobil tersebut melaju sejauh 228 km, maka banyaknya bensin yang dibutuhkan adalah. Oke, ini adalah contoh perbandingan senilai ya. Dari mana kita analisis saja gini ya. Nih, kalau dia 180 km aja butuh 15 liter,
Kalau dia melaju sejauh 228 kilo, maka nanti liternya semakin banyak semakin dikit gitu kan. Nih, 180 kilometer butuhnya 15 liter. Sedangkan dia nanya kalau 228 berarti kan nambah tuh. Kilometernya nambah, jaraknya nambah. Maka liternya semakin banyak semakin dikit. Semakin banyak pastinya kan? Karena 180 aja kan 15 liter. Pasti kalau jaraknya ditambahin, bensinnya butuh semakin banyak liternya. Maka ketika si kondisi keduanya yang sebelah sini naik, maka sebelah kanan juga pasti naik. Nah, maka dia dapat dipastikan dia adalah perbandingan senilai. Seperti itu ya. Oke, bisa kita jawab. Maka sini X1-nya adalah 180 km. Kemudian Y1-nya adalah 15 liter. Maka dapat dipastikan bahwa pada soal ini itu X1-nya satuannya kilometer, Y-nya satuannya adalah liter. Nah, di sini kan ketahuan ditanya kalau mobil melaju sejauh 228 km. Maka ini sebagai X nih, X2 gitu ya. Maka X2-nya 228, ditanyanya Y2 berapa gitu. Kita bisa analisis lagi seperti tadi ya. Jadi kalau 180 km aja itu butuh 15 liter. Nah, maka kalau 228 kilo kira-kira butuh berapa ya? Nah, pasti makin gede nggak? Makin gede. Ketika di sini jaraknya awalnya 180, kemudian naik jadi 228, pasti bensinnya juga ikut naik. Kebutuhan bensin juga pasti ikut naik seperti itu. Maka dapat dipastikan karena di sini naik, di sini pasti naik juga, maka dia adalah perbandingan senilai. Karena dia adalah perbandingan senilai, maka langsung aja kita menggunakan rumusnya. Rumus perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Oke, masukin nilai-nilainya. X1-nya ini, Y1-nya, X2-nya ini, Y2-nya. Nah, pada soal nomor 2 ini yang ditanya adalah Y2-nya. Kalau pada soal nomor 1 tadi X2-nya, nomor 2 ini ditanya adalah Y2-nya. Dah, masukin ya nilai-nilainya ya. Oke. Karena di sini satuannya berbeda, yang 1 km 1 liter, maka satuannya ditulis. Oke? Nah, oke, kalau udah dikali silang, kita kali silang ya, dikali silang. Nah, kemudian 180 km dikali Y2 sama dengan 15 liter dikali 228 km. Kemudian, nah, ini karena kita mau mencari si Y2, maka si 108 km pindah ke bawah ya. Jadi kalau kita mau cari variabel yang sebelah di ruas kiri ini, maka jadikan variabel di ruas kiri ini sendirian. Maka 180 km-nya pindah ke kanan jadi dibagi gitu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini 228 bisa dibagi sama 180. Oh ya, sebelumnya ini kan kilometer ya, satunya sama-sama kilometer. Ini kilometer bisa kita coret. Nah, jadi kilometer sama kilometer kita bagi gitu, habis jadinya. Kemudian 228 dibagi 180. Ini kita bagi 12, dapat 228 bagi 12 dapat 19. 180 bagi 12 dapatnya 15 gitu. Kemudian ini 15 bagi 15 habis ya. Sisanya tinggal 19, maka jadinya satuannya liter ya. Karena satuan kilometer udah habis, sisa satuannya adalah liter. Jadi satuannya adalah liter karena kilometer satunya sudah habis dibagi. Jadinya ini 15 habis dibagi jadinya 19 liter. Maka jadinya Y2 sama dengan 19 liter. Maka jawabannya yang C, 19 liter. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, ini adalah contoh soal nomor 3 ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Nomor 3. Perbandingan uang Andi dan Bahar adalah 3:2. Sedangkan perbandingan uang Bahar dan Carolina adalah 5:4. Jika selisih uang Andi dan Carolina adalah 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah berapa? Oke, ini termasuk perbandingan senilai juga ya. Nah, khusus soal seperti ini, maka ini ada pengertian khusus pada rumus-rumusnya. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Pertama yang diketahui adalah, nah karena di sini namanya adalah Andi, Bahar, dan Carolina, maka Andi, Bahar, dan Carolina ini saya ganti dengan inisial. Andi dengan inisial A, Bahar dengan inisial B, Carolina C ini dengan inisial C. Semuanya inisialnya huruf kecil. Kita tulis yang diketahui, maka Andi banding Bahar 3:2, kemudian Bahar banding Carolina 5:4, kemudian ya, ini yang diketahui ya, selisih uang Andi dan Carolina 42.000. Nah, khusus soal nomor 3 ini ya, saya ingatkan sekali lagi, khusus soal nomor 3 ini maka ada pengertian khusus, yaitu X1-nya adalah jumlah atau selisih yang ditanya. Kemudian Y1-nya
hitung perbandingan X1, kemudian X2-nya jumlah atau selisih yang diketahui, kemudian Y2-nya hitung perbandingan X2. Nah, ini pengertian ini khusus soal-soal yang seperti ini ya. Pakai pengertian ini. Maka karena X1-nya adalah jumlah atau selisih yang ditanya, maka di sini soalnya yang ditanya apa? Jumlah, maka jumlah uang mereka bertiga. Maka kita tulis X1-nya adalah jumlah uang mereka bertiga gitu. Kemudian Y1-nya adalah hitung perbandingan X1 gitu ya. Nah, maka Y1-nya hitung perbandingan X1 di mana X1-nya adalah jumlah uang mereka bertiga, maka di sini adalah maka Y1-nya di sini adalah jumlah dari perbandingan uangnya. Maka jumlah dari A tambah B tambah C, di mana A tambah B tambah C adalah perbandingan uangnya. Kemudian X2-nya adalah jumlah atau selisih yang diketahui. Di sini diketahui bahwa selisih uang Andi dan Carolina 42.000. Maka X2-nya adalah selisih uang Andi dan Carolina. Kemudian Y2-nya adalah hitung perbandingan X2. Maka di sini karena di X2 sini adalah selisih uang Andi dan Carolina, maka di sini perbandingan adalah A dikurang C gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini ada dua variabel yang nilainya belum sama. Kalau di sini si B ini nilainya 2, di sini si B nilainya 5. Nah, beda. Harus kita samain. Di mana cara menyamakan variabel ini sudah pernah dibahas pada video yang pertama, gitu ya. Oke, sekarang kita coba samakan dulu variabelnya. Jadi ketika variabel B-nya udah sama, baru bisa kita bandingkan. Oke, di sini kita akan mencari nilai B-nya berapa. Nah, dengan cara yang sama pada video yang pertama, maka cara mencari variabel B adalah dengan cara kita susun dulu sini A banding B 3:2. Kemudian di sini B banding C 5:4. Nah, ini ditulis sejajar ya. B-nya ditulis sejajar seperti ini karena yang mau kita samakan si B-nya. Kemudian karena ini berbeda yang 1,2 yang 1,5, maka gimana caranya gitu. Nah, sama seperti yang video pertama, maka biar sama maka atas yang si 2-nya dikali 5 ya. Biar jadi 10, maka yang bawahnya si 5 ini dikali 2 biar jadi 10, biar sama gitu, biar sama-sama 10 gitu ya. Jadi atas dikali 5, bawahnya dikali 2. Tapi syaratnya satu baris ini dikali 5. Yang bawah juga satu baris ini harus dikali 2. Udah kaliin deh. 5 kali 3 15, 5 kali 2 10. Maka A banding B banding C, sih sejajar ya. Ini A, ini B gitu. Ntar sini C di bawah. 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. Kemudian yang bawahnya, 2 kali 5, taruh sini 10. Kemudian 2 kali 4, 8. Maka perbandingan A banding B banding C adalah 15 banding 10 banding 8. Jadi A banding B banding C adalah 15 banding 10 banding 8. Dapat, kemudian kita simpan. Nah, ini dia. Nah, karena sudah dapat kita perbandingan A banding B banding C-nya, maka sekarang kita langsung aja masukkan ke rumus perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Masukin X1-nya, nah X1-nya yang ini ya, yang ditanya ya, jumlah uang mereka bertiga, X2-nya adalah selisih uang Andi dan Carolina, kemudian Y1-nya kan A tambah B tambah C. Tambahin aja nih, 15 tambah 10 tambah 8. Pakai perbandingan A banding B banding C-nya yang di sini. Pakainya ya, perbandingan A banding B banding C-nya pakai yang di sini. Jumlahin 15 tambah 10 tambah 8 dibagi Y2-nya A kurang C. Maka A-nya 15, C-nya 8. Maka 15 kurang 8. Nah, kalau udah yang ini dihitung, kemudian masukin nilai selisih uang Andi dan Carolina. Nah, kita ketahui bahwa selisih uang Andi dan Carolina adalah 42.000. Nih, gitu. Maka jadinya sama dengan ini dijumlah dapat 33, dia dikurang dapat 7. Jadinya seperti ini persamaannya. Kemudian karena kita mau mencari jumlah uang mereka bertiga, maka si 42.000-nya ini pindah ke ruas kanan. Yang awalnya di bawah pindah ke kanan jadi sebuah perkalian. Nah, maka di sini 33 per 7 dikali 42.000, di mana 42 bagi 7 bisa ya, dapatnya 6. 6 dikali 33 dapatnya 198.000. Maka jumlah uang mereka bertiga adalah 198.000 gitu. Maka bisa kita jawab pada soalnya, jumlah uang mereka bertiga adalah 198.000. Yang mana jawabannya? Yang A. Gitu. Oke? Nah, itu 3 contoh soal tentang perbandingan senilai. Kemudian kita akan membahas tentang skala. Oke, skala.
Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala rumusnya adalah, nih rumus skala ya. Skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Di mana jarak peta ini satuannya cm dan jarak sebenarnya juga satuannya cm. Jadi, skala ini adalah satuannya harus cm. Nah, contohnya misalkan, skala 1/100.000 memiliki arti bahwa, nih contoh skala ya, 1/100.000. Jadi nanti bentuk per ini kita rubah ke bentuk perbandingan seperti ini. Skala 1/100.000 memiliki arti bahwa setiap 1 cm pada gambar mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya gitu. Oke, langsung kita ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soal 4.2 nomor 1. Panjang dan tinggi sebuah mobil MPV adalah 4,95 meter kali 1,8 meter. Ukuran mobil tersebut pada sebuah sketsa adalah 55 cm kali 20 cm. Skala yang digunakan pada sketsa tersebut adalah, nah, karena yang ditanya adalah skala, maka kita nanti akan menggunakan rumus yang tadi. Tapi, karena rumus yang tadi itu adalah membandingkan jarak peta pada jarak sebenarnya, maka di sini kita nanti akan membandingkan jarak pada peta ini dengan jarak sebenarnya gitu. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Oke, jarak sebenarnya. Di sini kita ketahuan ya, panjang dan tinggi. Nah, 4,9 meter kali 1,8 meter. Maka ini jarak sebenarnya nih. Nah, jarak sebenarnya adalah 4,9 meter dikali 1,8, di mana 4,95 ini adalah si panjang dan 1,8 adalah si tinggi. Ini sebenarnya. Nah, karena tadi syarat untuk mencari skala adalah syaratnya satuannya harus cm, maka ini kita ganti dulu gitu. Jadi cm karena kita mau cari skala. Tadi skala syaratnya adalah satuannya harus cm. Ini kita rubah. Jadi satuannya cm. 4,95 meter itu sama dengan 495 cm. 1,8 meter sama dengan 180 cm. Nah, kemudian kita tulis juga jarak pada peta atau jarak pada gambar, yaitu 55 cm kali 20 cm. Nah, jarak pada peta sudah cm satuannya. Kemudian rumus skala. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, oke. Oke, pada kasus ini kita pilih salah satu. Kita mau pakai yang panjangnya aja atau kita mau pakai yang tingginya aja untuk membandingkan peta dengan jarak sebenarnya. Itu, pilih salah satu. Contoh ini saya kasih contoh pertama, ini saya kasih contoh dua-duanya ya. Saya kasih contoh yang panjang sama tingginya. Tapi nanti ketika kamu mengerjakan soal ini, pilih salah satu aja. Mau yang panjangnya atau mau yang tingginya untuk membandingkan jarak peta dengan jarak sebenarnya gitu. Oke. Contoh yang pertama ini kita pakai yang panjangnya ya. Karena nanti hasilnya pasti sama aja. Skala ukuran panjang, maka kita pakai yang ini nih. Yang satunya senti gitu. Rumus skala apa? Rumus skala jarak peta per jarak sebenarnya dengan skala ukuran panjang. Maka jarak peta panjang adalah 55 cm. Jarak sebenarnya 495. Maka jadinya skalanya 55 per 495. Ini kita sederhanain ya. Ini kita bagi 5 dapat 11. Ini 495 bagi 5 dapat 9. Kemudian 11 per 99 sama-sama dibagi 11. Dapatlah 1 per 9. Nah, ini dia perbandingannya. 1/9 yang B jawabannya nih. Ini kalau pakai skala ukuran panjang. Atau kalau kamu mau pakai skala ukuran tinggi juga boleh ya. Skala, ini salah nih, bukan lebar. Seharusnya tinggi ya. Seharusnya tinggi. Ini kita ganti dulu ya. Oke. Nah, ini bukan lebar, ini harusnya skala ukuran tinggi. Oke. Nah, tinggi. Nah, gitu ya. Oke. Skala ukuran tinggi. Kalau kamu pakai skala ukuran tinggi, maka pakai yang ini nih. Rumus skala, jarak peta per jarak sebenarnya. Jarak peta pakai yang ini nih, 20 cm per jarak sebenarnya, 180. Jadinya 20 per 180. Kamu sederhanain, ini 0 bisa dicoret ya. Jadi 2 per 18. 2 per 18 jadinya 1 per 9. Sama kan jawabannya? Sama-sama 1 per 9. Jadi mau pakai yang panjang bisa atau pakai yang tinggi juga bisa. Pilih salah satu aja karena jawabannya pasti sama. Oke, maka jadinya skala yang digunakan adalah 1/9 atau 1 per 9. Maka jawabannya yang B. Oke, gitu guys cara ngerjainnya ya. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan soal latihannya.
Ya, jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada kolom komentar. Nanti kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya part 3. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.